Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Apa kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah Baik, Pak. baik. Alhamdulillah kalian berada dalam baik-baik saja. Anak-anak sekalian, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi ini kita bisa bertemu lagi di kelas ini untuk melanjutkan pelajaran kita minggu lalu mengenai tata cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan kepada materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu memohon kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, untuk persepsi dan sebelumnya Bapak akan mengabsen di antara kalian apa barangkali ada yang tidak hadir hari ini. Bapak hitung dari barisan bangku pertama. 1, 2, 3, 4. Ya, Bapak lihat barisan bangku di antara kalian penuh semuanya, ada 40 orang, berarti hadir semuanya, alhamdulillah. Anak-anak sekalian, kita sekarang akan belajar mengenai tata cara mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan sholat sunnah. Apakah di antara kalian ada yang masih ingat kita belajar apa kemarin? Sholat istisqa. Ya, betul sekali. Kita belajar mengenai sholat sunnah istisqa. Nah, untuk pagi ini kita akan melanjutkan dengan melaksanakan atau tata cara dan mempelajari bagaimana sholat gerhana. Apa di antara kalian ada yang tahu mengenai sholat gerhana? Sholat yang dilakukan saat gerhana bulan dan matahari. Ananda Nala. Bagus. Nah, kita akan pelajari mengenai pengertian sholat gerhana. Nah, di sini Bapak tulis, sholat gerhana adalah latar belakangnya adalah, kemudian hikmah dan tujuannya adalah, setelah kita pelajari barusan, jadi bisa disimpulkan bahwa sholat gerhana adalah sholat sunat yang dilakukan apabila kita berhadapan atau terjadi gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Hikmahnya sangat banyak dan salah satunya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar bahwa dahulu pernah terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan pada waktu Rasulullah SAW masih hidup. Nah, pada waktu terjadi gerhana matahari, waktu itu putra Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibrahim meninggal. Nah, kemudian masyarakat di sana mempunyai anggapan bahwa terjadinya gerhana adalah berhubungan dengan meninggalnya atau wafatnya putra Rasulullah tersebut. Kemudian sebagai sanggahan, maka Rasulullah memberitahukan bahwa terjadinya gerhana tidak ada berhubungan dengan meninggalnya seseorang ataupun lahirnya seseorang. Kemudian beliau mengajukan untuk melakukan sholat sunat gerhana dan beliau sekaligus mencontohkan melakukan sholat gerhana. Adapun dasar di dalam Al-Quran yaitu surat Fussilat ayat ini, surat Fussilat yang berbunyi, yang artinya, janganlah kalian melakukan sujud kepada matahari dan kepada bulan, tapi sujudlah kepada yang menciptakan matahari dan bulan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu sholat gerhana, bagaimana hukumnya serta dasarnya, sekarang kita akan belajar bagaimana tata cara sholat gerhana. Yaitu tata cara sholat gerhana seperti ini. Nah, jadi sholat gerhana itu adalah dimulai dari niat, kemudian berdiri, melakukan takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, kemudian ruku setelah membaca surat, kemudian i'tidal, kemudian ruku lagi yang kedua kali, kemudian i'tidal lagi, selanjutnya sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, kemudian tahiyat dan salam seperti sholat yang lainnya. Hanya berbedanya adalah rukunya ada 2 kali ruku dalam 1 rakaat dan 2 kali i'tidal dalam 1 kali rakaat. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bagaimana apabila kita lupa dalam Iya, bagus sekali. Ananda Alif bertanya, bagaimana apabila kita sedang melakukan sholat gerhana, kemudian lupa rukunya itu hanya 1 kali? Adalah jawabannya, kita sholat saja seperti biasa, lanjutkan. Tidak usah diulang lagi. Karena minimalnya adalah kita seperti melakukan sholat sunat biasa. Kemudian ada lagi yang ditanyakan? Iya, bagus sekali. Nah, bagaimana apa hukum sholat gerhana? Tadi sudah dijelaskan bahwa hukum sholat gerhana adalah hukumnya sunat dan bisa dilakukan dengan sendiri ataupun berjamaah. Adapun apabila berjamaah, setelah kita melakukan sholat, maka disunahkan untuk melakukan khutbah dipimpin oleh imam atau khatib. Kemudian di dalam khutbahnya itu menerangkan bagaimana posisi gerhana, bagaimana sholat dan bagaimana
imam itu memberikan nasihat serta peringatan kepada kita agar kita berbanyak bertobat, beristighfar, berzikir, dan melakukan amal-amal soleh. Nah, setelah kita mengetahui teori tentang sholat gerhana, sekarang mari kita lanjutkan kepada praktek sholat gerhana. Untuk praktek sholat gerhana, alangkah enaknya apabila kita sekarang menuju ke tempat sholat, ke musola, karena untuk di kelas ini sangat sulit untuk berdiri melakukan sholat. Nah, kita bersama-sama pergi ke tempat sholat, ke musola, yaitu caranya kalian letakkan tangan kanan kalian di dada sebelah kiri, ya seperti itu. Kemudian pejamkan mata, tundukkan kepala. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita sudah berada di ruangan musola. Bisa kalian lihat ya, sudah ada di musola. Aneh? Ya, memang enaknya itulah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang untuk praktek sholat gerhana, Bapak akan bagi dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Silakan kelompok A maju untuk melaksanakan sholat gerhana. Silakan. Nah, bagus sekali. Kelompok A sangat bagus untuk melakukan sholat gerhana, berarti mereka telah memahami bagaimana tata cara sholat bergerhana. Sekarang kelompok B, silahkan maju. Ya, bagus sekali. Alhamdulillah, kedua kelompok telah berhasil melakukan dan mempraktekkan bagaimana tata cara sholat gerhana dengan baik dan sempurna. Nah, tugas kalian adalah kalian amati di lingkungan sekitar kalian, apabila terjadi gerhana, apakah melaksanakan sholat gerhana atau tidak masyarakat. Nah, apabila mereka melakukan, maka kalian pun diusahakan untuk ikut. Akan tetapi, apabila mereka tidak melakukan, maka tugas kalian adalah kalian menginisiasi. Kalian datang ke masjid, kemudian sampaikan kepada ustadznya agar melakukan sholat gerhana, karena itu adalah sunnah. Ya, kalian mengerti? Iya, bagus kalau kalian mengerti. Itu adalah tugas kalian. Nah, sebagai untuk menguji evaluasi pengertian kalian, pemahaman kalian mengenai sholat gerhana, Bapak akan berikan soal, tetapi soalnya bisa dikerjakan di rumah. Nah, untuk dikerjakan di rumah dan hasil jawabannya dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin dari Bapak untuk materi hari ini cukupkan sekian. Kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari hari ini senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah memberikan keberkahan kepada kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.